coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jumaisah Liptasari, NIM 1914 Kota Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian supervisi pendidikan, fungsi dan tujuan supervisi pendidikan, prinsip dan tipe supervisi pendidikan, dan ada penerapan supervisi pendidikan. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari supervisi pendidikan. Sebelum membahas mengenai supervisi, kita perlu mengetahui beberapa istilah yang berkaitan dengan supervisi. Istilah tersebut diantaranya inspeksi, pendidikan, pengawasan, monitoring, serta penilaian dan evaluasi. Nah, secara morfologis, supervisi adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti data dan vision berarti melihat. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan pendidikan dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan orang-orang yang berposisi di atas pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya, bukan semata-mata kesalahannya. Nah, secara sistematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan kepada arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Menurut Ibrahim, supervisi adalah layanan profesional yang membentuk pemberian bantuan kepada personil sekolah dalam peningkatan kemampuan agar lebih mampu melaksanakan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Nah, yang kedua, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tujuan supervisi pendidikan. Ada beberapa tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga yaitu untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah. Dan yang keempat yaitu menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kelima yaitu tujuan dari supervisi adalah membantu guru meningkatkan kemampuan penampilan di depan kelas. Dan yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuan secara maksimal. Dan kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu prinsip dasar supervisi. Menurut Sehertian, supervisi memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu
prinsip ini mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilakukan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua, prinsip demokratis. Demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atas bawahan, melainkan berdasarkan rasa kesejawatan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea atau sharing of experience, memberikan support, pendorong, dan menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Nah, dan masuk kita materi yang keempat yaitu tipe-tipe supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu tipe seperti ini, tipe oktorat. Yang pertama, tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinannya. Otokratis mengutamakan pada upaya mencari kesalahan bawahan, diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan. Pada supervisi laissez-faire, pada pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Yang kedua, yaitu tipe coercive. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe ekspeksi. Sifatnya memaksakan kehendaknya apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi. Tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Dan yang selanjutnya, keempat itu tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Hal yang positif dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Dan yang terakhir itu tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi distribusi atau dilegalisasi kepada para anggota dan guru. Dan kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu fungsi supervisi pendidikan. Menurut beberapa ahli, ada beberapa fungsi dari supervisi pendidikan, yaitu menurut Anyer Fried menganggap fungsi supervisi untuk memelihara program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga ada perbaikan. Menurut Frances Jane menyatakan bahwa fungsi supervisi memberikan bantuan kepada program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan diperbaiki. Menurut Button dan Leo J. Bruckner menjelaskan fungsi utama dari supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal pendidikan. Dan menurut Kimball Willis mengatakan bahwa fungsi supervisi adalah memperbaiki situasi pelajaran. Usaha perbaikan merupakan proses yang bertumbuh sesuai dengan perubahan masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan perbuatan masyarakat dan bahwa pula konsekuensi dalam bidang pendidikan.